Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ikan sepat di dalam kolam, berenang kesana kesini. Podcast ini penuh keseruan, mari kita dengarkan dengan senang hati. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Dalam 1 jam ke depan akan ditemani dengan saya sebagai host di sini, Yoga Arif Setiawan, dan kita akan berbincang dengan narasumber kita. Adalah seorang tokoh masyarakat dari Provinsi Riau. Beliau adalah Dr. Haji Muhammad Ihsan, ST MSc. Assalamualaikum Pak Ihsan. Semoga sehat selalu ya Pak ya di pagi ini. Alhamdulillah. Ya, di hari ini kita akan berbincang-bincang nih Pak. Bincang-bincang kita nih temanya adalah memaknai tradisi, membangun kolaborasi, jalan menuju kesuksesan bisnis. Jadi kita nanti hubungannya dengan budaya-budaya yang ada di Riau, hubungannya juga dengan kebudayaan di industri kita. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke baik Pak. Mungkin bisa di-spill sedikit nih Pak. Diceritakan tentang latar belakang Bapak, mulai dari nama barangkali, terus besarkan di mana, di lingkungan seperti apa hingga menjadi seperti sekarang ini. Ya, baik, makasih Bung Yoga. Ya. Kalau di Riau jadi Waagoy ya. Waagoy. Iya Pak, jadi Waagoy di sini Pak dipanggil. Yoga dibalik Agoy. Agoy, iya. Jadi Waagoy. Waagoy. Jadi karena Waagoy tadi mulai dengan pantun. Itu kalau orang Melayu kalau ada yang jual kita harus beli itu Pak. Di sini kan dibeli Pak. Ya, jadi saya mulai dengan pantun. Jalan-jalan ke tebing tinggi. Suai. Suai kan kalau di sini kan. Singgah sebentar di Desa Bokor. Suai. Sungguh senang rasa di hati. Suai. Ikut podcast United Tractor. Suai. Luar biasa. Saya kasih tepuk tangan Pak. Saya. Tadi perkenalan dari saya. Waagoy, nama saya Muhammad Ihsan. Saya lahir di Selat Panjang. Selat Panjang. Selat Panjang itu di Kabupaten Kepulauan Meranti. Iya. Di Riau. Lahir di sana tapi besar di Dumai. Iya. Ya, besar di Dumai. Kemudian saya melanjutkan sekolah ke Bandung, ke ITB. Kemudian lanjut S2, S3 di Amerika. Ya, sampai selesai PhD-nya pulang ke Riau lagi. Jadi dosen di UNRI. Di UNRI. Sampai sekarang. Saya ngajar kebetulan di bidang konstruksi juga. Yang pakai banyak alat berat juga. Iya. Di jurusan teknik sipil. Oke. Itu sekilas ya. Ya, jadi teman-teman, Pak Ihsan ini dia itu riwayat pendidikannya tuh di SD Negeri 3 Dumai, SMP-nya di Negeri 2 Dumai, SMA-nya di SMA 1 Dumai SMA ya Pak 1 ya. Dumai. Untuk S1-nya dia di Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung di ITB. Itu di tahun 93 ya Pak. 97-nya mendapatkan gelar MSc dan menyelesaikan S3-nya. Terus mendapatkan peringkat PhD di Civil and Environment Engineering Utah State University USA ya Pak ya. Ya, di Amerika. Di Amerika. Jadi lulusan Amerika nih Pak Ihsan ini ya. Untuk riwayat organisasinya ini banyak banget nih Pak Ihsan ini. Ini kalau saya hafalin nggak hafal, tapi beberapa kayaknya harus kita kasih tahu nih ya. Jadi Pak Ihsan ini dia ketua Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Dumai ya Pak di tahun 90 sampai 92. Terus di tahun 91-92 juga dia ketua keluarga mahasiswa Muslim Sipil ITB. Terus ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika. Itu di tahun 95 sampai 98 ya Pak. Terus anggota panitia bersama sertifikasi Provinsi Kadit Riau di tahun 2000 sampai 2002. Terus anggota Dewan Riset Daerah Riau, pernah juga jadi Dewan Pembina Bulan Sabit Merah Indonesia Pekanbaru. Pernah juga menjadi Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia di Kota Pekanbaru 2002 sampai 2004 lupa ya. Udah lama. Udah lama. Terus Ketua Bidang Keahlian Teknik Sipil Persatuan. Terus anggota bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Lembaga Adat Melayu. Jadi dia memang salah satu anggota yang berhubungan dengan Lembaga Adat Melayu ya Pak.
Terus Ketua Lembaga Adat Melayu Riau bidang IPTEK 2016 sampai 2021 ya Pak. Yang di 2023 ini Penasehat Persatuan Insinyur Indonesia PII ya Pak. PI. Terus juga yang masih aktif sampai sekarang ini Wakil Ketua ISMI Pak. Ya. Wakil Ketua ISMI, Riau. Ketua Yayasan Ponpes Aufia ya Pak. Terus Wakil Ketua Himpunan Pengembang Jalan Indonesia, Kepala Puslitbang Pramuka Riau, Ketua Majelis Hidup Muhammadiyah Riau, dan Ketua Persatuan Olahraga Bela Diri Sambo. Sampai capek saya Pak. Jadi sebenarnya masih banyak banget nih. Jadi pengalaman organisasi Pak Ihsan ini banyak sekali. Karena beliau kalau kita banyak ilmu, biasanya tanggung jawab kita adalah mengembangkan ilmu kita di masyarakat ya Pak. Insya Allah. Insya Allah. Belum lagi pengalamannya di pekerjaan dan konsultasi nih. Banyak nih sebagai staf ahli Komisi 3 DPR, staf ahli Pensus Ranpenda RT RW Provinsi Riau, staf ahli bidang penanaman modal, dekan Fakultas Teknik ya Pak, masih Pak tuh? Dulu. Dulu lah. Staf ahli wali kota. Pernah juga jadi staf ahli wali kota Dumai, staf ahli gubernur, dan masih banyak lagi bidang-bidang pengalaman pekerjaan dan konsultasi dari Pak Ihsan ini. Yang saya pertanyakan ini satu nih Pak nih. Dari kegiatan sebanyak ini gimana nih Pak ngatur waktunya nih sama keluarga Pak? Karena kan banyak mengikuti kegiatan itu otomatis banyak kegiatan kita di luar rumah ya Pak. Iya. Itu dengan anak-anak, dengan orang rumah. Nah, itu bagaimana tuh mengaturnya Pak? Ini banyak banget nih. Sampai sekarang aja berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apa nih yang masih aktif? Ya artinya kan organisasi itu kan tidak pada satu waktu ya. Jadi artinya ada tahun-tahunnya. Kalau sekarang memang saya lebih banyak di apa namanya pemerintahan, di perencanaan daerah. Ya, kalau organisasi sekarang yang masih aktif di Muhammadiyah, kemudian di LAM ya, Lembaga Adat Melayu Oke. Riau. Dan ya tergantung kita saja meletakkan prioritasnya Wak Agoy. Ya, mana yang lebih dahulukan, ya artinya jangan sampai meninggalkan kewajiban kita di rumah ya terhadap anak, terhadap keluarga. Kalau organisasi itu kan untuk membangun jaringan kan, Iya. jaringan. Tapi ya prioritas kita jangan Jangan sampai terlupakan ya Pak. Iya. Oke. Terus apa aja sih Pak nilai-nilai utama nih dari budaya Riau nih yang masih dipegang teguh di khususnya Provinsi Riau ini sampai sekarang yang mungkin jadi apa ya, jadi ciri khas dan harus dipegang nih sama masyarakat Riau. Iya. Jadi Riau ini istimewa ya, khususnya kalau kita bilang kalau sukunya kan Melayu ya. Melayu. Ya. Di Melayu itu adat istiadatnya itu terkenal dengan adat istiadat yang sifatnya terbuka. Iya. Jadi terbuka terhadap siapapun yang datang ke Riau, yang datang ke tanah Melayu ini. Ya. Dan dia cukup demokratis. Ya. Artinya tidak terlalu Kaku banyak ya Pak ya, terhadap yang pendatang. Ya, tidak terlalu banyak strata di masyarakat atau kasta-kasta gitu. Jadi egaliter ya. Ya. Dan karena keterbukaannya itu maka banyak orang datang ke Riau. Ya, untuk berdagang, untuk merantau, untuk berbisnis. Dan itu bukan hanya sekarang, dari dulu. Ya, kalau dulu kan pusat Riau itu kan banyak di kepulauan. Iya. Ya, di Tanjung Pinang, di Dapu, di pulau-pulau di Selat Panjang, di Bengkalis, ya, sampai kalau di daratan ini Pekanbaru. Ya. Dan itu mereka berdagang bebas, ya, dan masyarakat menerimanya. Dan bahkan dalam skala nasional pun itu bahasa Melayu, karena banyaknya orang berdagang ke negeri Melayu ini, itu bahasa Melayu itu jadi bahasa pengantar. Jadi banyak orang bisa berbahasa Melayu di Nusantara ini, ya, sampai akhirnya bahasa Melayu itu jadi bahasa Indonesia. Iya, jadi bahasa gitu. Kenapa? Karena Indonesia. eratnya hubungan dagang itu. Jadi intinya masyarakat Melayu, masyarakat Riau ini modal utamanya itu adalah sifatnya yang terbuka. Ya.
Dan nilai-nilai yang dijunjung itu antara lain itu nilai-nilai kejujuran, ya, nilai toleransi, nilai saling menghargai. Nah itu yang membentuknya sehingga ya di Riau ini termasuk juga di Pekanbaru ini, yaitu awalnya kan dari hubungan dagang juga yang bersifat terbuka itu. Iya. Ya, nah karena itu dia jadi berkembang sampai sekarang. Oke, baik. Jadi Riau ini tanah Melayu yang karakternya tuh karena orang Melayu itu lebih kepada keterbukaan ya Pak ya, sifatnya terbuka dan dia akan mudah menerima masuk dari wilayah luar ke dalam Ya. untuk berdagang, untuk bermacam-macam kegiatan yang ada di Pekanbaru ya Pak ya. Terus ini sekarang nih Pak nih, pertanyaannya bagaimana nilai yang dipegang tersebut itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari, ini hubungannya dengan bisnis nih Pak. Ya. Itu budaya yang ada di Riau itu hubungannya dengan bisnis itu seperti apa tuh Pak? Iya. Jadi karena sifat yang terbuka itu, ya, maka orang suka berbisnis ke Riau. Orang suka berdagang ke sini. Iya. Jadi lama kelamaan ya dari sifat yang terbuka itu ya orang jadi ramai ya sehingga usaha-usaha yang dilakukan di tanah Melayu ini jadi maju. Ya, jadi orang berdagang itu senang, penduduknya ramah, menerima. Tetapi ya memang ada beberapa hal yang kalau kita lihat dari sejarah itu hubungan yang baik itu harus timbal balik. Betul. Ya. Jadi kalau orang berdagang atau berusaha di tanah Melayu, ya maka ya imbal baliknya ya orang di tanah Melayu ini pun ya itu bisa juga mendapatkan keuntungan ya yang serupa ya dari kegiatan dagang itu. Betul Pak. Nah, kalau dulu kan masyarakat masih banyak berdagang. Kalau sekarang kan tidak semuanya orang berdagang. Apalagi zaman sekarang udah banyak kegiatannya mungkin dari online segala macam tuh Pak. Iya. Tetapi kalau kita lihat misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang berkembang ya di Riau ini. Kalau sekarang kan usaha bisnis itu kan banyak dari perusahaan ya. Betul. Ya. Itu kalau mereka mau mengadakan hubungan yang baik dengan masyarakat tempatan, ya maka masyarakat tempatan ini pun ya, itu akan mendukung usaha dari dagang Kegiatan atau itu ya, usaha perusahaan itu. Iya. Ya, kan di Riau ini kan dari dulu banyak perusahaan-perusahaan besar nih. Iya. Ya, katakanlah misalnya ada Chevron, Betul. ya, Caltech ya, nah, PTCP itu dari tahun berapa tuh? Tahun 60-an. Iya. Ya, itu sampai sekarang nih tahun 2020 kemarin terakhir ya. Itu bayangkan tuh berapa tahun tuh 80 tahun ya bertahan ya dan mereka artinya sukses lah ya sekian lama itu. Ya. Itu karena apa? Itu karena ada kerjasama tebal balik dengan masyarakat tempatannya. Iya. Oke Pak, jadi kurang lebih seperti itu ya Pak. Jadi harus ada timbal balik antara perusahaan sama warga di sekitar tempat perusahaan itu berada ya Pak. Terus bagaimana pula masyarakat menilai nih Pak perusahaan yang tidak sepenuhnya memahami atau menghormati tradisi lokal? Kira-kira mungkin akan ada kan Pak, ada mungkin perusahaan itu dia dengan karakter perusahaannya membawa budaya perusahaan di suatu tempat di mana yang dibawa itu budaya perusahaannya tapi tidak dengan mengikuti budaya lokal. Nah, itu seperti apa kira-kira ya Pak? Jadi tanah Melayu ini ya di samping sifatnya terbuka ya terhadap pendatang ya tapi dia juga memiliki karakteristik kemelayuannya. 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 Karakteristik daerahnya ya. Iya. Artinya orang-orang Melayu itu dia mau bertegur sapa dengan baik. Ya, artinya ya kalau misalnya ada seseorang datang ke tempat yang baru itu silaturahim ya perkenalan menawarkan bantuan ya bahkan kalau di adat istiadatnya dulu tuh kalau orang mau naik rumah
ya menempati rumah baru itu biasanya kenduri. Kenduri, Ya, kenduri itu selamatan. selamatan. Ah, Iya iya. dari Tempat saya makan. juga tuh kayak gitu tuh Pak. Kalau dulu tuh bahkan ada apa sampai dibikin apa ada bendera, ada apa tuh pisang di Ya, atas ini terus ya itu makan kalau mau sama-sama ya itu Pak. kalau buat rumah ya. Nah, kalau ini kalau udah selesai. Kalau selesai. Ya, Ada kalau lagi ya Pak. udah selesai, itu ngundang tetangganya Oke. sekelilingnya makan. Ayo makan di tempat saya. Kami kenduri, artinya berdoa, kemudian berbagi rezeki ke tetangga-tetangganya sekaligus untuk berkenalan. Oh, ini kami nih baru datang di sini, perkenalan. Ya kami mengajak rasa gembira yang ada di hati kami kepada tetangga-tetangga kami. Nah itu artinya ada tegur sapanya. Iya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya orang baru datang ke situ ya sudah 2 bulan 3 bulan diam-diam aja nggak ada sama tetangganya ada teguran respon, juga. ya. Ini siapa nih? Tiba-tiba udah ada aja nih di sini. Karena itu kira-kira ya. Saya kira itu bisa dianalogkan dengan perusahaan Wah Agoy ya. Jadi kalau perusahaan katakanlah misalnya United Tractor ya itu buka cabang atau apa ya di tempat yang baru ya itu mungkin bisa ya misalnya pas peresmian kantor undang tokoh setempat masyarakat setempat benar-benar kayak gitu Iya. Nah, kalau ada peluang-peluang pekerjaan ditawarkan pelatihan itu diajak masyarakatnya ikut wah itu masyarakat senang itu model kayak gitu. Baik Pak. Kita juga di sini sebenarnya kalau di UT ini ada kegiatan itu yang apa bersama masyarakat tuh Pak, sama sekolah itu ada. Mungkin salah satunya ke situ juga. Tapi yang paling masuk tadi ketika Bapak bilang ternyata ketika kita misalnya di satu tempat membuka cabang atau kita istilahnya walaupun pribadi kita ke tempat baru itu udah sepatutnya kita memperkenalkan diri, mengundang daerah setempat ya pemukanya minimal biar kita dikenal di sana ya Pak ya. Karena kalau tak kenal maka tak Tak sayang. sayang. Iya. Nah, selanjutnya nih pendekatan apa nih Pak menurut Bapak yang paling efektif nih bagi perusahaan PT United Tractor untuk membangun hubungan baik nih dengan masyarakat lokal? Kalau menurut Bapak bagaimana kira-kira yang paling efektif ini seperti apa nih kalau buat kita? Ya. Jadi yang utama di tanah Melayu ini ya, itu adalah hubungan baik, ya, komunikasi. Jadi makanya tadi ya falsafahnya itu kalau mau naik rumah ya itu kenduri. Kenduri tadi Pak ya. Jadi komunikasi sebetulnya intinya. Kalau kenduri itu berapa sih sebetulnya kita untuk beli apa itu? Tapi dari komunikasi itu awalnya dari situ itu memudahkan kita untuk istilahnya berbuat apa saja setelah itu ya. Mau kita katakanlah mau ngurus surat menyurat ya atau minta bantu untuk menitipkan alat misalnya kan. Nah, kalau sudah kenal itu jangankan numpang, dijaganya Pak. Iya. Nah, dijaga mau dia mati-matian membela kita. Kenapa? Karena sudah diajak. Iya. Sudah diajak. Ya, jadi intinya itu pendekatan yang paling utama itu komunikasi. Ya, komunikasi, tegur sapa, kemudian menganggap lingkungan kita itu adalah saudara kita. Jadi orang Melayu itu suka diakrabkan. Diakrabkan ya Pak. Nah, suka diakrabkan ya. Orang Melayu itu dia mentalnya itu mental pembela. Ya. Jadi kalau dia sudah akrab, sudah dekat, itu dibelanya tuh kita sampai sampai semua kemampuannya itu. Nah, tapi mengambil hati masyarakat ini tadi itu penting. Ya. Jadi komunikasi. Ya, kalau ada kesulitan di masyarakat yang bisa dibantu. Betul. Nah, kalau sekarang ini kan orang ini kan kebutuhan utama masyarakat barangkali masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi. Ekonomi itu bukan artinya bagi-bagi uang ke masyarakat. Nah, ya. Tapi berikan mereka kesempatan. Ya, misalnya kan saya kemarin dapat tahu UT ya United Tractor kita
itu ada program pelatihan kan. Iya. Dan itu gratis katanya. Iya. Wah itu saya pikir kalau anak-anak tempatan ini dilatih untuk apa namanya keahlian traktor itu bawa traktor. Kalau sini bilangnya gledor ya. Kalau Macam-macam kalau di ada Bali yang namanya gledor. Padahal ada bilang bego Pak, ada beku kan, macam-macam. gledor tuh rupanya grader. Saya waktu kecil tuh bilangnya gledor. Rupanya nggak tahu, rupanya grader untuk merata itu ya. Betul. Mereka senang bangga sekali tuh ya bisa bawa alat berat karena ya pengguna alat berat kan di Riau ini kan banyak untuk buka kebun, untuk jalan, untuk drainase. Nah itu kalau banyak masyarakat yang bisa dilatih dengan itu artinya kesempatan mereka untuk bekerja itu jadi lebih besar. Betul. Ya. Kemudian ya mungkin di level karyawannya atau level staffnya atau syukur-syukur bisa dilatih untuk level yang ahlinya ya jadi teknisinya itu saya kira itu hal yang bagus ya yang dilakukan oleh Yuti ya apakah bentuknya CSR ya tanggung jawab sosial perusahaan ya, atau dalam bentuk ya kerjasama yang lainnya ya itu bagus saya kira ya. Karena yang paling penting itu sebetulnya ilmunya ya Pak ya. Iya, jadi kita ngasih masyarakat tuh bukan ngasih ikannya, tapi kailnya, keahliannya. Ya, siapa yang nih? Wah, kami dilatih oleh United Tractor, oleh Yuti. Wah, bangga mereka. Sama seperti ketika dulu Chevron, PT SCPI, ya itu melatih anak-anak tempatan itu udah kalau sekarang udah banyak tuh di level-level staff, di level manajer, ya karena mereka dikasih kesempatan. Ya. Untuk mengembangkan dirinya sehingga dia dapat mandiri ya Pak. Ya, karena ada satu kalimat yang sering saya dengar yang masyarakat itu sering gaung-gaungkan ketika mereka melihat perusahaan atau usaha apa saja di tanah Riau ini, tanah Melayu ini, mereka tidak ingin jadi penonton di negeri sendiri. Nah, itu yang sering digaung-gaungkan. Betul. Jangan sampai keluhan itu ya kita dengarkan ya terjadi ya di tempat kita. Ya jangan sampai mereka jadi kalau sudah mereka bilang kami jadi penonton di tanah kami itu udah susah kita Pak Agoy. Ya. Nah itu jadi bagaimana supaya mereka bisa terlibat dalam kegiatan kita ya apakah pelatihan macam-macam ya. Nah, itu saya kira kuncinya itu. Benar. Ya. Jadi sebenarnya walaupun dia itu tidak masuk di dalam perusahaan itu, tapi kita berkontribusi untuk memberikan pengetahuan sehingga dapat dipakai ya Pak ya. Mungkin lowongan di UT kan enggak banyak kan. Betul. Tapi kalau mereka nanti punya keahlian betul. mereka bisa kerja di perusahaan yang lain. Orang buka kebun, alat bulat turun, kami bisa Pak katanya. Betul nih. Iya. Sertifikat dari UT katanya kan. Betul. Keren kan. Yang melatihnya langsung pakarnya alat berat. Iya. Oke, baik Pak. Kira-kira ada nggak nih contoh nih Pak perusahaan yang pernah berhasil atau mungkin bahkan gagal nih dalam bekerja sama dengan masyarakat lokal yang bisa buat jadi pengalaman buat kita nih. Kalau mungkin Bapak selama ini perusahaan ini berhasil nih itu buat jadi kita. Kalau yang gagal saya enggak sebut lah ya. Karena kalau gagal udah pasti enggak ada Iya, betul. Ya. Tapi yang berhasil dan mungkin dulu kurang berhasil tetapi pada akhirnya berhasil. Itu kita lihat perusahaan-perusahaan yang besar ya. CPI ya sebelum ada Chevron, Caltech Pacific Indonesia. Itu dulu masyarakat ngeluh. Itu yang datang itu karyawan itu dari provinsi yang lain. Iya. Ya. Jadi akhirnya masyarakat itu lihat, wah ini kami gimana? Kami nggak dapat kerja di sini. Kami cuma melihat aja kendaraan lalu lalang katanya kan. Akhirnya apa yang terjadi Pak? Ya, jalan diblok. Alat-alat banyak yang dicuri. Ya, mereka nggak mau, malah mereka yang curi. Tapi kemudian Chevron berubah. Rekrutnya anak-anak daerah ini ya dijadikan security. Meskipun awalnya nggak bagus-bagus juga kerjanya, tapi lama-lama kan jadi bagus juga. Betul. Ya, kalau udah mereka jadi security, jadi jaga, mereka yang jaga. Kalau ada yang lain ngacau, janganlah itu kawan kita di situ, katanya kan. Seperti itu. Ya dilatih, diajak bekerja, diberikan kesempatan. Ya,
Chevron akhirnya sukses melalui itu. Ya, bahkan ladang-ladang sumur minyaknya itu yang di tanah masyarakat juga ya, cepat mereka bisa menyelesaikan Pekerjaannya. konflik-konfliknya, pekerjaannya bisa cepat selesai karena bekerja sama dengan ya humasnya orang sini, orang lokal. Jadi kalau ada masalah, udah humasnya yang ngurus, dia kenal semuanya kan. Nah, betul. Chevron, RAPP juga bagus. RAPP. RAPP bahkan di level manajernya bukan hanya manajer humas ya, tapi manajer tekniknya juga itu banyak dari orang-orang tempatan Lokal ya Pak ya. orang lokal. Mereka diajak ya, nanti kan saudara-saudara mereka itu mereka kalau ada masalah dapat mereka bisa cepat menjelaskan ya, menerangkan ya. Yang seperti Indah Kiat juga bagus ya. Jadi kalau di Dumai itu Wilmar ya. Wilmar, Surya Dumai itu pada akhirnya mereka melakukan pola yang sama. Jadi keterlibatan masyarakat ya, masyarakat enggak minta macam-macam dia. Ya, mereka bisa bekerja ya di level apa saja ya sesuai dengan keahliannya. Ya, enggak mungkin lah misalnya tukang sapu pun minta ya, jadi apa harus dari provinsi tetangga kan, padahal mereka ngelihat ada di situ ya, kan orang itu yang mereka punya bisa masuk Pak, kami nyapu aja mas tak bisa kami Pak katanya kan. Nah itu ya, tapi syukur-syukur bisa di level yang teknis, level manajer, kasih mereka kesempatan. Iya. Ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya nih Pak ya. Bagaimana masyarakat di wilayah ini melihat peran perusahaan dalam pembangunan ini hubungannya dengan komunitas di lokal kita? Apa harapan mereka dari perusahaan UT ini Pak? Iya. Dan mungkin dari ada komunitas lokal kebudayaan daerah sini, harapannya itu apa Pak ke UT? Iya, jadi sebetulnya kalau komunitas-komunitas yang ada, ya, memang kalau pada akhirnya ditargetkan ke ujungnya, ya itu minta bantuan kegiatan inilah, itulah. Tapi menurut saya itu tidak terlalu mendasar ya, itu sifatnya insidental ya. Tapi yang lebih penting lagi itu sebetulnya bagaimana ya, permasalahan yang ada di masyarakat itu ya bisa dibantu terpecahkan oleh keberadaan perusahaan. Ya. Kalau dalam skala yang besar tadi sudah kita sebutkan, ya, Pak Anggo ya, peluang pekerjaan. Ya, karena itu menyangkut dengan perekonomian masyarakat, penghasilan mereka. Ya, kalau mereka sudah bisa dapat jaminan penghasilan ya dari keberadaan perusahaan di sekitarnya itu yang paling bagus, itu yang paling kuat. Tapi kemudian di level yang bawah itu pengakuan masyarakat ya atas memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berada di lingkungan mereka. Ya, misalnya kalau tadi misalnya ada perusahaan ya mereka tahu ya ini direkturnya siapa, pimpinannya siapa, mereka kenal. Kalau sekali waktu mereka minta bantu, mereka bisa bertanya ke siapa. Ya. Atau sekali waktu mereka ada masalah, ya kan? Ketika mereka datang ke masyarakat, masyarakat tahu, oh udah kenal, sudah pernah diundang. Ya. Kemudian yang di level berikutnya saya kira Riau ini kan permasalahannya tuh di permasalahan transportasi. Jalan-jalan di Riau ini, ya kalau kita bicara bukan hanya di kota ya, tapi juga di daerah-daerah. Ya. Kemudian masalah banjir, betul. Ya, masalah drainase, ya. Itu kaitannya dengan alat berat tuh. Iya betul. Ya, saya bayangkan itu ya kalau misalnya bisa lah ya, mungkin misalnya UT ini, ya entah program apa gitu ya, ya itu ada satu ruas jalan tuh di daerah mana gitu, sekali-sekali UT itu entah seminggu dia turunkan alat beratnya sana, meratakan itu kan, pasang bendera besar-besar UT di situ kan. Wah itu orang bilang siapa tuh? Wah itu United Traktor itu. Wah itu saya kira harum tuh namanya UT ini. Padahal istilahnya itu kan dunianya UT kan. Artinya kalau dia nurun alat berat di situ, ya berapa lah mungkin
habis dari tempat lain singgah di sana ya kan sebentar ya kan. Atau dikorbankan satu tapi kampanyenya luas itu. Riau ini masalahnya itu. Atau mungkin misalnya ada tempat-tempat yang banjir ya, salah satu CSR-nya itu ya nanti traktor turun alat berat di sana ngeruk yang daerah yang tersumbat alirannya itu. Sebentar aja dipublikasikan, disampaikan, wah ini kami sudah dibantu ini, wah itu saya kira cakep tuh ya. Di samping yang lain ya, kalau itu kan sifatnya insidental ya, tidak terus menerus kan. Artinya kapan ada kesempatan dan itu dimiliki oleh Yuti ya, Yuti Traktor. Betul. Ya nggak tahu lah apakah bisa terjangkau ke sana atau enggak, tapi ini kan pandangan dari masyarakat ya. Iya. Ini kita alat berat banyak di Riau nih, tapi kenapa jalan kita berlobang-lobang di sini di luar yang dilakukan oleh pemerintah? Kalau pemerintah kan sudah jelas tuh, mereka budgetnya, tapi kan pemerintah juga terbatas juga kan. Ini ada swasta, ya kenapa swasta nggak bantu? Padahal mereka punya kemampuannya. Kira-kira gitu. Oke. Baik Pak Ihsan. Ya. Nah ini kayaknya sebenarnya masih masuk yang tadi nih, dalam pandangan Bapak, apakah ada sektor tertentu seperti pendidikan atau infrastruktur atau kesehatan yang menjadi prioritas masyarakat nih? Ya itu. Yang perlu dukungan dari perusahaan. Iya betul. Kalau infrastruktur tadi sudah saya sebutkan ya. Ya infrastruktur, permasalahan kita jalan, ya jalan tuh ya jalan tanah. Ya. Jadi provinsi ini yang Provinsi Riau ini yang belum terhubungkan dengan baik, yang jalan tanah sama kerikil itu masih 900 kilo. 900 kilo. 900 kilometer di Riau ini. Panjang jalan di Riau ini, jalan provinsinya ya, jalan level provinsi, menghubungkan kabupaten kota di Riau ini semuanya sekitar 2.700 kilometer. Nah, sepertiganya itu 900 kilometer itu jalan tanah dan jalan kerikil. Bayangkan itu. Itu kan rusaknya, lubangnya itu. Nah kalau Yuti ini bisa berkontribusi di sebagian ruas itu ya, atau paling tidak di tempat yang ramai orangnya, yang ramai dilintasi tapi jalannya jalan tanah itu, wah itu cakep itu. Ya atau tadi ya tempat yang banjir, yang sungainya tersumbat. Kalau masalah pendidikan, masalah kesehatan, ini memang masyarakat butuh ya pendidikan. Kalau bisa diberikan beasiswa itu bagus ya. Tapi ya, yang lain kan bisa juga memberikan beasiswa, tapi yang lain tidak bisa menurunkan alat berat. Maksudnya sesuai bidangnya ya Pak? Sesuai bidangnya. Artinya kalau alat berat ini Yuti mau menurunkan alat beratnya itu kan tidak terlalu memberatkan karena memang dunianya. Tapi kalau beasiswa ya itu yang lain juga bisa ngasih beasiswa. Tapi kalau kasih beasiswa juga bagus juga. Ya, kalau kesehatan mungkin enggak terlalu lah ya. Ya, artinya terlalu melebar ya. Tapi kalau infrastruktur tadi, kemudian kalau mau kasih beasiswa juga bagus. Atau yang beasiswa tadi yang itu difokuskan untuk melatih lebih banyak anak-anak muda ini. Ya. Riau ini dunia bisnisnya, dunia ekonominya ini perkebunan. Industri pengolahan. Ya, kalau dulu minyak. Ya, sekarang minyak udah menurun. Ya, udah kalah sama perkebunan sama industri pengolahan. Nah, perkebunan ini kan buka kebun. Kebun mana bisa pakai cangkul lagi sekarang? Pakai alat berat semua. Ya, menggali parit, ya, kemudian masalah transportasi. Nah, itu transportasi dari kebun ke jalan utama, itu kan pakai alat berat semua. Oh, itu banyak itu. Ya. Jadi pokoknya Yuti ini di Riau ini prospeknya besar sekali lah gitu. Karena banyak alat berat kan. Nah masyarakat ini disiapkan dia. Nanti orang Riau ini jadi pengekspor teknisi alat berat di Indonesia. Kenapa? Pak Yutinya ini luar biasa nih melatih masyarakat Riau nih. Kan gitu. Iya. Kita kalau di bidang pendidikan itu sebenarnya ada yayasan dari United Traktor tuh ya Pak ya. Yuti School namanya. Itu setahun 2 kali tuh per kelas, dan kita pun sekarang lagi ada rekrutmen untuk batch 33. Dan ada kerjasama Yuti nih Pak sama SMK, namanya SMK Sobat. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa sekolah binaan itu untuk mengembangkan pendidikan.
dan guru-gurunya pun kita trainingkan di sini Iya, iya. sampai mendapatkan lisensi lembaga sertifikasi profesi LSPAB itu. Iya. Jadi salah satunya untuk ke bidang pendidikan itu yang Ya, itu kita cakep tuh. ya, yang Kalau kita bisa kerjakan. di cloning banyak. Cloningkan lagi banyak-banyak ya, Iya. Pak? Kalau perlu yang udah dilatih itu dia suruh melatih lagi adik-adiknya kan? Yap. Iya. Iya, itu mantap itu. Iya. Oke, Pak. Selanjutnya nih ya, Pak. Di sini di Pekanbaru atau di Riau ini ada nggak sih Pak sebenarnya upacara-upacara tradisional tertentu yang ini menurut Bapak penting dan harus didukung oleh perusahaan dalam bentuk penghargaan terhadap budaya lokal tuh mungkin Pak. Mungkin kita di sini kurang tahu ternyata di sini ada upacara apa yang sakral dan ini nggak main-main gitu. Harusnya perusahaan pun harus tahu dan itu ikut andil. Mungkin ada nggak Pak yang kayak gitu tuh? Kegiatan kayak gitu. Kalau secara khusus enggak ada ya. Nggak ada ya. Enggak ada. Kalau Kuantan itu ada lomba Iya. jalur ya, pacu jalur. yang perahu yang panjang itu. Iya. Itu ada. Kemudian kalau di daerah tepi sungai ini acara Balimau. Balimau biasanya Balimau, mendekati Kasai. Ya, bulan puasa bulan tuh Pak puasa. ya. Ya, tapi itu pun sebetulnya sama pemerintah udah selesai itu karena eventnya enggak. Artinya tidak terlalu butuh bantuan lah ya. Iya. Ya. Saya kira tidak terlalu signifikan ya kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, yang paling terasa itu menurut saya yang disebutkan tadi Pak Wagoy, ya, Bung Yoga, itu masalah pendidikan ya, keahlian, ya, kemudian masalah infrastruktur. Ya, kalau event-event tadi itu kan cuma sebentar aja, tapi kalau bisa memang kebutuhan masyarakat itu terpenuhi dari infrastruktur tadi alat berat itu, wah itu menurut saya itu lebih ini kan. Lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Ya, kalau mau dibuatkan juga, ya buat kendurinya. Kalau di Melayu ini, itu kenduri itu setiap kegiatan itu bisa dibuat kenduri. Kenduri itu artinya makan bersama, Makan bersama. kemudian berdoa. Berarti itu Pak mungkin ya. Ya, itu. Upacara yang Upacaranya itu, ya upacaranya itu. Jadi habis ngeratain jalan, kenduri, ajak makan sama-sama, masyarakat. ya, berdoa. Itu udah senang kali itu. Oke. Ya, wah, itu pokoknya United Tractor di hati lah. Iya. Baik Pak. Selanjutnya ini sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pengambilan keputusan perusahaan yang membantu meredakan kekhawatiran. Mungkin masyarakat ini kan khawatir mungkin gini nih bahasanya nih, kayaknya dengan ada perusahaan di tempat mereka ini kan membawa budaya sehingga akan merusak budaya lokal tuh. Karena negara kita kan kebanyakan gitu tuh Pak, gara-gara budaya luar kalah tuh budaya di sini. Nah di Pekanbaru ini seperti apa tuh Pak yang kayak gitu tuh? Ya. Jadi sebetulnya kalau di Melayu ini tidak ada budaya yang cara khusus ya. Khusus ya Pak ya. Seperti di Bali misalnya. Kalau di Bali itu kan ada istiadatnya khusus ya. Iya, Kalau di Riau ini, di Melayu ini itu lebih netral ya. Ya makanya kita bilang tuh terbuka. Iya. Ya. Jadi kalau dilihat sekilas hampir tidak ada ciri khasnya kecuali dari bangunan atau pakaian adat ini ya. Tapi kalau dari kebiasaan hari-hariannya itu sama aja. Iya. Ya. Tapi kalau mau bersimpati ya, kalau mau terlibat, kalau mau bersebati ya, menyatu dengan orang-orang di tanah Melayu ini, di Riau ini. Ya, intinya itu tadi yang disampaikan tadi itu, ya komunikasi, ya. Kalau misalnya ada tadi dalam skop perencanaan, ya kalau perusahaan misalnya mau ancang-ancang mau membuat satu, misalnya mau menambah luas, mau beli tanah, ya kan, itu basa-basi aja Pak, ya ajak tokohnya Pak, kami rencana mau mengembangkan ini. Kami tak masukkan Bapak apa kira-kira. Dia aja
diajak diskusi aja, diundang. Ya, diundang secara khusus tokoh-tokoh itu ya. Ini kalau kita kalau bicara di kota sudah ada lembaganya kan? Iya. Lembaga. Tapi kalau di daerah-daerah nah itu dicari tuh. Nah, siapa di sana tetua-tetua Pemukanya, masyarakat Pak, ya? pemukanya diajak ngomong, diundang ya. Meskipun belum tentu masukan mereka itu Kita terima. kita terima atau sesuai dengan kita, tapi diajak mereka berbicara, membantu menyelesaikan masalah, tapi siapa tahu mereka memang bisa menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan. Wah itu Pak, Pak Yoga. Ya, saya kira pendekatannya seperti itu. Ya, jadi ajak terlibat. Nah, syukur-syukur memang ada hal-hal yang mereka bisa bantu atau sambil kita juga membantu masyarakat. Nah, jadi dia kalau bahasa istilahnya Melayu itu bersebati. Bersebati itu menyatu dia. Nah, tidak lagi pisah-pisah. Ini kepentingan ini, tapi kepentingan kita bersama. Kalau perusahaan maju, masyarakat juga maju. Iya. Kalau masyarakat maju, perusahaan juga maju. Ah, itu yang kita inginkan. Enak kan? Oh, gitu. Baik. Nah ini selanjutnya ini bagaimana Bapak melihat peran perusahaan dalam membantu pengembangan ekonomi lokal sambil kita bisa tetap menjaga budaya mungkin yang hampir sama seperti tadi ya Pak ya. Ya, betul. Biar kita tuh bisa maju sama maju ya. Ya, sama-sama. Saling. Iya. Iya. Jadi kalau sudah dia bersebati, kita peduli dengan kepentingan masyarakat, masyarakat pun merasa wah ini kalau perusahaan ini istilahnya kendor, ya terlambat pelaksanaannya, kita juga yang susah katanya kan. Betul. Kita bantu perusahaan nih. Ya, apa yang dia kendalanya kita bantu pecahkan. Apakah masalah tanah, ya, masalah akses. Ya, karena kan kalau alat berat ini kan kadang aksesnya itu kan merusak jalan kan, gitu. Ya, misalnya ya keluar masuknya, ya seperti itu. Jadi kalau ada pendekatan dekat seperti itu, ya itu artinya bisa lebih bertoleransi masyarakatnya. Ya. Nah kalau menurut Bapak nih sejauh ini nih Pak ya di PT Unity Traktor ini ya khususnya di Pekanbaru terhadap masyarakat sekitar ini yang Bapak lihat itu seperti apa UT ini? Iya, kalau saya melihat memang belum tampak ya. Belum tampak. Ya, belum tampak. Apakah belum tampaknya itu karena publikasinya yang kurang? Baik. Ya, seperti kayak sekolah ini kan, sekolah. Saya juga baru tahu, oh rupanya UT udah buat sekolah gitu. Nah, mungkin publikasinya ya atau di media sosialnya itu lebih dikembangkan. Ya Pak. Ya, sehingga masyarakat tahu. Ya, syukur-syukur ada banyak kegiatan yang lain juga. Ya, jadi setiap programnya apakah itu CSR atau apa ya atau program yang lain itu ya disebarluaskan. Ya, ini mungkin tugasnya bagian publikasi lah ya sama bagian humas ya supaya masyarakat tahu. Ya, tapi syukur-syukur bisa berkembang lagi tuh seperti yang kami sampaikan tadi itu. Bung Yoga. Ya, jadi ini publikasi ya Pak ya. Jadi ternyata dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Unity Traktor itu mungkin kurang terpublikasi ya Pak. Ya. Sehingga butuh publikasi yang lebih besar lagi, lebih baik lagi sehingga bisa dikenal ya Pak. Ya, kalau sekarang publikasi yang paling efektif itu kan lewat media sosial. Media sosial betul. Instagram, betul. Gitu ya. Dan sekarang ini memang kita lagi proses ke situ tuh karena kita dari sekolah binaan dan lain-lain itu selalu tuh mempublikasi minimal kegiatan yang kita lakukan itu bermanfaat buat sekitar dan buat pembinaan kita. Iya. Jadi imbal balik kan. CSR itu kan prinsipnya kan tumbuh bersama. Iya. Jadi kita memberikan bantuan ke masyarakat. Akibat itu masyarakat imbal baliknya berkontribusi terhadap perusahaan. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya nih Pak ya. Ini apakah ada tradisi atau nilai-nilai khusus yang harus diintegrasikan dalam operasi bisnis hubungannya dengan budaya lokal di UT? Mungkin ada, apa gitu yang di budaya Melayu ini yang harus ada nih di PT Unity Traktor menjadi ciri khas Melayunya. Iya. Jadi kalau di Melayu itu mereka berpegang kepada prinsip
apa yang dikatakan itu yang dikerjakan. Ya, jadi jangan sampai misalnya ketika kita sudah menyatakan komitmen ke masyarakat itu tidak kita kerjakan. Wah itu pemantangnya orang Melayu. Orang Melayu ya Pak ya. Iya. Jadi harus sesuai dengan apa yang dikatakan ya. Iya. Pak. Jadi jangan buat janji-janji. Iya. Ya, lebih baik tidak berbuat janji, ya, dan tidak mengatakan daripada kita berjanji tapi tidak kita kerjakan, karena itu akan dipegang. Ya, jadi yang lebih baik yang real. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang Melayu itu suka berterus terang. Ya, jadi kalau memang misalnya katakan misalnya perusahaan mengalami hambatan begini, ya itu disampaikan. Ya, perusahaan memiliki keterbatasan sekian, ya, itu disampaikan. Ya, tetapi yang tidak disuka itu tadi, ya, lain yang dikatakan, lain pula yang dikerjakan atau tidak sesuai dengan apa yang ucapkan, dijanjikan ya Pak. Ya. Kalau mungkin hubungannya dengan budaya apa gitu Pak? Ada nggak nih Pak kira-kira yang di Melayu nih, yang khusus gitu? Budaya yang oh ini Melayu nih, ini Melayu nih gitu. Ya begini ya, Melayu itu selalu disebutkan identik dengan Islam. Ya. Betul. Jadi penghargaannya terhadap agama Islam itu tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya mungkin kalau dipilih ada beberapa kegiatan yang harus dipilih, apakah jalan atau masjid atau jalan ke kuburan. Ya. Itu mungkin jalan ke masjid itu lebih utama bagi orang Melayu daripada jalan ke rumahnya. Ya. Karena sangat menjunjung tinggi dengan nilai agama ya. Ya. Atau misalnya kuburan, orang Melayu itu menghargai nenek moyangnya, ya, orang tuanya. Nah, jadi kalau misalnya ada jalan ke kuburan itu bagus, itu mereka senang. Ya. Ya. Kemudian kalau misalnya di kantor barangkali fasilitas ibadah. Ya, kalau kita bicara kalau di Pekanbaru mungkin masjid ada di mana-mana kan, tapi kalau misalnya di daerah kebetulan ada berkegiatan, perhatikan hal itu. Ya, karena Mas Arni meskipun kadang-kadang mereka pun tidak sholat di situ, tapi melihat penghargaan terhadap agama itu, ya, masjid ada tempat sholatnya bagus tuh di UT, atau mereka merasa sama-sama menghargai, ya, menghargai keberadaan tempat ibadah itu. Ya, karena hubungan yang dekat itu dengan agama Islam, ya, makanya disebutkan tidak Melayu dia kalau dia tidak Islam. Iya. Baik, itu berarti memang kita kalau yang di Melayu itu lebih itu penghargaan terhadap agama atau khususnya Islam itu memang itu yang paling utama ya Pak ya. Jadi isu yang sensitif juga isu tentang agama ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan masjid, ya itu jangan harus hati-hati. Ya. Ya. Oke, baik Pak. Ya. Terus nih Pak ya, apa harapan Bapak terhadap kerjasama antara perusahaan dan masyarakat lokal, hubungannya dengan jangka panjang nih Pak? Ya. Jadi pertama yang harus dilakukan itu hubungan timbal balik, ya, yang sama-sama menguntungkan. Ya. Kalau perusahaan tuh pasti dia mencari untung kan? Mencari untung. Iya. Dan masyarakat pun, apalagi masyarakatnya sekarang, ya, dia juga mikir untungnya apa buat kami. Gitu. Pasti nanyain gitu dulu ya Pak. Kalau yang sini apa gitu. Ya. Jadi kalau dalam hal itu, ya tentu tadi yang sudah disampaikan tadi kan Pak, peluang-peluang hubungan kerjasama, pendidikan, ya, kemudian dalam hal memenuhi kebutuhan pekerjaan masyarakat, meskipun tidak semuanya, tapi ada beberapa dari mereka yang bisa terwakili kepentingannya, pekerjaannya, itulah yang merekatkan dengan masyarakat. Betul. Kemudian komunikasi yang baik, memberikan penghargaan, ya, kemudian terhadap simbol-simbol budaya, ya, agama tadi, ya, itu harus diperhatikan itu betul diperhatikan, ya. Kalau itu dipelihara, dirawat, komunikasinya jalan, ya, itu saya yakin, ya,
karena Riau ini tempat berlabuhnya banyak perusahaan besar. Iya. Ya, dan kita bisa belajar dari mereka itu apa yang mereka lakukan, ya itu sampai bertahan puluhan tahun. Chevron itu 80 tahun, hampir 100 tahun. Ya, kalau minyak di Riau ini sudah ratusan tahun dia, tapi mereka yang sudah lama berkiprah itu kita bisa lihat. Saya kira polanya seperti itu. Baik. Oke, selanjutnya nih Pak, apa ada hal mungkin yang lain yang belum kita bahas tapi menurut Bapak Ihsan ini penting nih untuk apa kita bicarakan nih. Kira-kira ada nggak Pak yang dari beberapa case pertanyaan dari kami untuk apa namanya hubungannya dengan budaya lokal yang belum tersampaikan? Kira-kira ada nggak nih Pak? Saya kira sudah hampir mencakup semuanya. Ya. Tapi kan kalau hubungan untuk pelaksanaan kegiatan bisnis di United Tractor ini tentu bukan hanya dengan masyarakat kan, tapi ada pemerintah, ada dunia swasta yang lainnya. Ya. Jadi kalau di Melayu ini apa keserasian hubungan itu, harmonisasi itu penting. Dia tidak suka konflik-konflik. Ya, jadi jangan sampai terjadi konflik, ya menjaga hubungan ya dengan pemerintah, dengan masyarakat, dengan bisnis yang lainnya. Ya, itu aja. Ya, kalau seperti itu masyarakat senang. Ya, terjaga artinya aman nih. Oh, Yuti, oh itu baik-baik orangnya tuh. Enak kita komunikasi sama dia gitu. Iya. Oke, baik Pak. Ini sebagai penutupnya nih. Harapan mungkin pesan-pesan nih dari Bapak khususnya hubungannya dengan Yuti, pesan-pesan harapannya dengan PT United Tractor yang dapat berkontribusi nih di dalam wilayah pendukung masyarakat di wilayah Riau nih. Kira-kira apa tuh Pak? Buat Bapak? Ya, jadi sekali lagi masyarakat Riau, ya, masyarakat Melayu ini itu welcome terhadap semua kegiatan usaha, bisnis, perdagangan ya di tanah Riau ini, tanah Melayu ini. Ya. Dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Ya, dan sejarah sudah membuktikan itu. Ya. Tapi memang ada nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi, yang bisa dilakukan oleh kedua belah pihak ya, azas kejujuran, azas sekata dengan perbuatan. Ya, kemudian penghargaan terhadap nilai-nilai agama, kemudian toleransi dan komunikasi yang baik. Ya, saya kira kalau itu bisa dijaga bersama oleh kedua belah pihak, ya saya yakin ya, ini United Tractor ya itu menjadi favorit lah ya di masyarakat ini dan kita mendukung. Ya, kalau perusahaannya maju di Riau, masyarakat Riau juga yang untung, yang sejahtera, yang mudah urusannya. Jadi ya keberadaan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat itu sama-sama tumbuh dia. Kita suka orang datang ke Riau untuk berusaha untuk beraktivitas ya. Kalau perusahaan yang maju artinya dia bayar pajak kan, atau orang bekerja di perusahaan kan? Ya sama-sama maju, kita senang. Ya mudah-mudahan ya United Tractor ya menjadi apa namanya? Amin. Perusahaan alat berat yang terkemuka ya khususnya di Riau. Iya. Ya karena kita punya slogan budaya hebat, performa kuat atau performa kuat budaya jadi hebat loh. Iya. Bahasanya budaya hebat, performa budaya kuat, performa hebat. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih ini kita udah berbincang-bincang sama Pak Ihsan. Semoga dari pembicaraan kita, obrolan kita ini menjadi satu masukan dan ilmu bermanfaat buat kita, dan juga menjadi buat ini kita Pak ya, introspeksi kita biar kita dapat lebih maju, tapi juga tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada di Provinsi Riau ini Pak ya. Bunga melati harum semerbak menyertai malam yang indah ini.
Semoga podcast ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ihsan atas waktunya. Sama-sama. Akhirnya kita bisa berjumpa dan membuat kita menjadi lebih tahu apa arti daripada budaya tadi. Saya ada satu pantun juga. Boleh. Boleh. Monggo Pak. Masih ada. Iya. Karena harus dibalas. Harus dibalas. Oh iya benar tadi. Iya. Jual kita beli dong. Ya, kalau beternak itik serati, berikan makanan supaya kenyang. Kalau Suai. ya, kalau ingin dengan masyarakat bersebati, Suai. perusahaan untung, masyarakat senang. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan.